Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini banyak sekali ya fungsinya. Jadi cukup penting dalam matematika dan juga banyak sekali penerapannya dalam matematika. Nah, tetapi penerapannya itu tidak hanya dalam matematika saja, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan dan juga keseluruhan yang nanti akan dibahas insya Allah di kelas 11. Nah, fungsi eksponensial ini nanti juga sangat erat kaitannya dengan fungsi logaritma, tetapi pada kesempatan hari ini kita akan belajarnya hanya mengenai fungsi eksponensial. Kita lihat saja ya langsung pengertian fungsi eksponensial itu apa sih. Jadi pengertian fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x anggota bilangan real ke fx sama dengan a pangkat x dengan syarat a-nya itu lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Misalnya nanti kita punya di sini y sama dengan, jadi nanti ini hanya untuk membedakan dia fungsi eksponensial atau tidak ya, yang ini y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau di sini y sama dengan x pangkat 3 ini kita sebut atau dinamakan sebagai fungsi aljabar. Jadi dinamakan fungsi aljabar. Kenapa? Karena pangkat variabelnya ini merupakan konstan. Jadi pangkatnya ini merupakan suatu bilangan atau suatu konstanta seperti itu. Nah, tapi nanti beda kalau y sama dengan 3 pangkat x. Pangkatnya ini merupakan bilangan atau pangkatnya merupakan suatu variabel. Nah, ini pangkatnya merupakan variabel kan? Berarti nanti di sini kita sebut sebagai fungsi eksponensial. Boleh disebut fungsi eksponensial, boleh juga fungsi eksponen. Jadi nanti kalau ada suatu fungsi di mana pangkatnya itu merupakan suatu variabel, kita sebut sebagai fungsi eksponen atau fungsi eksponensial. Paham ya sampai di sini ya tentang pengertian fungsi eksponensial. Kemudian kita lanjut bentuk umum. Jadi mengenai bentuk umum dari fungsi eksponensial. Bentuk umumnya seperti apa? Jadi bisa dilihat di sini sudah tuliskan ya. Y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, di mana x ini merupakan variabel bebas. Jadi variabel bebas dengan daerah asal atau domain. Kata lainnya daerah asal itu kan domain loh. Nah, daerah asalnya x ini merupakan anggota bilangan real. Kemudian a ini adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat apa? A seperti itu, a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. A tidak sama dengan 1. Nah, di sini k ini merupakan konstanta. Kemudian yang terakhir y atau sama dengan fx ini kita sebut dengan variabel pak bebas. Seperti itu ya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai grafik fungsi eksponensial. Jadi grafik fungsi eksponensial. Nanti di sini grafik fungsi eksponensial ada dua ya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu fx sama dengan k kali a pangkat x dengan a lebih dari 1, dan jenis yang kedua yaitu gx sama dengan k a pangkat x dengan a itu di antara 0 dan 1. Jadi di antara 0 dan 1 ya. Nanti kalau a nya itu nanti lebih dari 1, gambarnya seperti ini. Jadi nanti di sini ini sudah x, ini sudah y. Kemudian di sini ada titik k, 0,k, lalu di sini grafiknya fx sama dengan k kali a pangkat x. Kemudian kalau
jenis yang kedua ini. Nah, ini juga sama ya, grafiknya seperti ini. Nah, ini nanti di sini ada sumbu G, kemudian di sini sumbu E. Nah, ini nanti berpotongan di titik 0, kemudian nanti di sini ada grafik fungsinya yaitu Gx sama dengan K kali pangkat X. Yang membedakan hanya kalau di sini nanti angkanya misalnya lebih dari 1, bisa 2 dan seterusnya. Kalau di sini di antara 0 dan 1 berarti nanti bisa dia merupakan misalnya A-nya di sini setengah, seperempat dan lain sebagainya. Seperti itu ya bahkan ya. Nah, nanti dari kedua gambar ini nanti akan ada sifatnya. Sifatnya kita lihat yang pertama ya, sifatnya. Jadi kalau ada grafik fungsi eksponensial harus paham sifat-sifatnya atau ciri khasnya grafik ini apa saja sih, biar nanti bisa kalau ada soal bisa mengerjakan. Nah, sifatnya yang pertama yaitu definite positif. Artinya apa sih definite positif itu? Kenapa? Karena fungsi ini ya, fungsi f(x) maupun fungsi gx itu selalu bernilai positif. Kalau kalian lihat ini kan x di sini kan sebagai daerah asal. X daerah asal. Kalau kita masukkan x-nya di sini, y-nya hasilnya di sini. Pasti dia selalu di atas sumbu x enggak? Iya, kita titiknya x-nya di sini, hasilnya di sini, x-nya ini, hasilnya ini, x-nya ini, hasilnya ini. Nah, pasti hasilnya dari ketika x-nya dimasukkan tadi pasti dia selalu bernilai positif kan? Karena selalu di atas sumbu x. Jadi hasilnya ini di sumbu y yang positif. Jadi kenapa? Jadi dia disebut definite positif, baik itu fungsi f(x) maupun fungsi gx, karena fungsi selalu bernilai positif. Atau dengan kata lain, kurva selalu terletak di atas sumbu x, karena ini y-nya kan positif. Kalau bawah negatif, karena positif jadi dia selalu terletak di atas sumbu x. Itu baik yang fungsi f(x) maupun fungsi gx. Kemudian yang kedua, grafik f(x) dan grafik gx memotong sumbu y di titik 0, K. Perhatikan, nah ini kan memotong di titiknya di sini K, 0, K. Ini juga memotong di sini K, 0, selanjutnya yang ketiga, sumbu x. Jadi sumbu x ini, sumbu x merupakan asimtot datar. Sumbu x ini merupakan asimtot datar. Kenapa? Atau asimtot datar itu apa sih? Jadi asimtot datar itu adalah garis yang didekati grafik fungsi, dalam hal ini grafik fungsinya f(x). Nah, garis yang didekati dengan grafik fungsi baik itu f(x) maupun gx, tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Jadi maksudnya apa? Ini kan sumbu x. Ini ada fungsi f(x), ya kan? Sumbu x ini kan didekati dengan fungsi f(x). Sumbu x didekati dengan fungsi f(x), tetapi kan dia tidak sampai berpotongan dengan fungsi ini. Jadi kita sebut dengan asimtot datar. Sumbu x ini kita sebut dengan asimtot datar. Begitu juga dengan fungsi gx ini. Nah, ini sumbu x didekati dengan fungsi gx. Ini didekati. Jadi suatu garis yang didekati dengan suatu fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi. Jadi ini nanti akan mendekati, jadi nggak akan sampai memotong dengan sumbu x. Nah, kita sebut dengan asimtot. Dalam hal ini sumbu x ini merupakan asimtot datar. Kemudian sifat yang keempat adalah ini. Yang kita lihat gambar pertama dulu ini ya. Jadi gambar yang pertama ini grafik fungsi f(x). Jadi inilah grafik fungsi f(x) merupakan fungsi monoton naik. Fungsi monoton naik. Kenapa? Karena untuk setiap x1 kurang dari x2 ini ya. Setiap x1 kurang dari x2 maka fx1 kurang dari fx2. Nah, misalnya di sini x1 kurang dari x2 berarti kan lebih besar x2 kan? Karena di sini x1 kita tarik x1. Kemudian gimana ya di sini biar lebih jelas. Ini kita sebut x2. Pada gambar ini x1-nya ini kita tarik ke atas. Lalu di sini fx1 atau y1. Kemudian ini enggak bagus.
X1 ini nanti akan lebih kecil daripada fx2. Jadi nanti kita sebut sebagai fungsi monoton naik. Sekali lagi ya, jadi ketika kita memilih X1 itu nanti lebih kecil daripada X2, pasti fx1 atau hasilnya nanti setelah fungsi itu dimasukkan nilainya pasti nanti akan lebih kecil yang X1 kurang dari fx2. Seperti itu. Atau nanti bisa juga dengan kalimat lain, kata-kata yang lain, yaitu jika X mendekati tak hingga, maka Y mendekati menuju tak hingga. X-nya ini menuju tak hingga. Kalau ke kiri itu kan semakin kecil, atau kita sebut juga mendekati negatif tak hingga, karena angkanya kan nggak ditentukan. Kalau ke kanan berarti nanti dia angkanya semakin besar, atau menuju tak hingga. Berarti nanti kan ketika X-nya ini berjalan ke kanan, dia berjalan mendekati tak hingga, maka Y-nya pasti akan juga mendekati tak hingga sampai ke atas, sampai ke ujung. Nah, begitu juga dengan ini, kalau X-nya mendekati min tak hingga, oh berarti kalau X-nya ini kita pilih ke kiri terus mendekati min tak hingga, maka hasilnya Y-nya ini nanti akan menuju berapa? 0. Dia pasti akan mendekati 0 atau menuju 0. Seperti itu ya, semoga paham. Kemudian untuk grafik yang kedua sama sebenarnya dengan grafik yang pertama. Untuk grafik yang kedua ini, grafik fungsi Gx merupakan, kalau tadi fungsi fx ini merupakan monoton naik, jadi ketika kita pilih x1-nya itu lebih kecil daripada x2, pasti hasilnya fx1 juga kurang dari fx2 atau lebih kecil daripada fx2. Nah, kalau kita grafik yang kedua ini, grafik fungsi Gx merupakan fungsi monoton turun, jadi kebalikannya. Ketika nanti ada grafik fungsi eksponensial, oh dilihat kok nilai A-nya itu di antara 0, 1, pasti dia merupakan fungsi monoton turun. Kenapa? Kebalikannya, kalau kita mengambil, karena untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Gx1 lebih dari Gx2. Perhatikan di sini, X1 lebih kecil daripada X2, berarti X2-nya yang lebih besar kan? Berarti di sini kalau kita pilih ini sebagai X2, ya, X2-nya kan lebih besar, berarti X1-nya di sini karena lebih kecil. Paham ya? X1 dengan X2 kita andaikan di sini bilangan, pasti dia X1 lebih kecil daripada X2. Benar? Nah, kita lihat di sini. Ini X1 berarti di sini hasilnya apa? Fx1. Nah, ini X2 berarti di sini nanti hasilnya Fx2. Paham ya? Jadi ini X1 kita tarik ke atas, oh ini hasilnya Fx2. Ini X2 kita tarik ke atas, hasilnya Fx2. Kita lihat Fx1 itu lebih kecil daripada Fx2 atau Fx1? Maaf, G ya. G ya. Maaf, G. Ini G bukan F. Karena kita membicarakan yang kedua itu fungsi G. Nah, ketika kita lihat X1 di atas ini ya, Gx2 di sini lebih besar Gx1 atau Gx2? Nah, kan lebih tinggi Gx1, berarti lebih besar Gx1. Makanya ini kita sebut dengan monoton turun. Kenapa? Ketika kita pilih X1 kurang dari X2, maka Gx1 lebih dari Gx2. Gx1-nya lebih besar daripada Gx2. Paham ya? Gx1 itu hasil dari fungsi G ketika nanti sudah dimasukkan nilai X. Nah, ini hasilnya. Kemudian bisa juga dengan kata lain, jika X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. X mendekati tak hingga berarti semakin ke kanan kan? Semakin besar X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Grafiknya kan pasti akan mendekati 0, tapi nggak akan pernah memotong sumber X karena di asimptot datar sumber X-nya. Kemudian kalau X-nya itu mendekati min tak hingga, maka Y akan mendekati atau menuju tak hingga. X-nya menuju min tak hingga, jadi kan ke kiri, ya toh? Mendekati min tak hingga kan ke kiri terus, maka Y-nya akan semakin besar, berarti semakin ke atasnya itu nggak berujung. Makanya jika X-nya itu mendekati min tak hingga ke kiri, Y-nya semakin besar, kalau semakin ke atas semakin angkanya itu semakin besar. Gitu ya, semoga paham dengan adanya grafik fungsi eksponensial. Selanjutnya kita akan mengetahui cara
pada bidang koordinat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu setelah kita dapat titik-titiknya, lalu kita hubungkan titik-titik yang dilalui dengan seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari grafik fungsi eksponensial. Jadi misalkan nanti di sini ada soal gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x pada satu bidang. Jadi menggambarnya itu tidak dalam bidang koordinat, bidang yang terpisah, tapi nanti dalam satu bidang koordinat. Kemudian nanti disuruh menentukan hubungan antara kedua grafik tersebut, dalam hal ini fx dan juga gx. Jadi langkah pertama kalau membuat grafik gimana? Yang pertama adalah membuat tabel titik bantu. Jadi di sini sudah tuliskan tabel titik bantu untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Kemudian pada tabel titik bantu ini nanti kita akan menentukan sebarang nilai x. Jadi nilai x-nya kita pilih sebarang. Mau misalnya min 100 boleh, tapi kan kebesaran ya. Misalnya kita boleh acak, boleh min 2, kemudian min 3, kemudian min 1, 0, 5, 6 dan seterusnya boleh. Tapi dalam hal ini kita pilih misalnya di sini berapa ya? Min 2. Misalnya kita pilih negatif 2. Kalau di sini negatif 5 boleh, negatif 3 boleh, terserah ya. Jadi misalnya saya pilihnya urut ya, min 2, kemudian min 1, kemudian 0, 1, 2. Kemudian kalau kita pilih x-nya sama dengan min 2, berapakah hasilnya? Ketika nanti min 2 kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, berarti x-nya kita ganti dengan min 2. Berarti hasilnya 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu berapa? 1. Ingat ya sifat-sifat pangkat itu ya, kalau ada a pangkat min p jadinya 1/a pangkat p, berarti 2 pangkat min 2 itu nanti akan jadinya 1/2 pangkat 2 itu berapa? 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Kemudian kalau x-nya kita ganti negatif 1 berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu berapa? 1/2 pangkat 1 berarti setengah. Kemudian x-nya kita ganti 0. 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 berapa? 1. Kemudian kita ganti x-nya 1. 2 pangkat 1, 2. Kita ganti x-nya 2 berarti 2 pangkat 2, 4. Paham ya? Kemudian nanti di sini adalah pasangan dari titik x dan juga fx hasilnya. Bisa disebut fx, bisa y ya biasanya. Jadi nanti x, fx berapa? Min 2, 1/4 ya kan? Min 2,1/4. Jangan lupa ya, x, fx min 1, setengah, kemudian 0,1, selanjutnya 1,2, yang terakhir adalah 2. Nah kemudian itu tadi kan tabel titik bantu untuk fx, sekarang tabel titik bantu untuk gx sama dengan setengah pangkat x. Berarti nanti kita pilih misalnya titiknya sama ya, kita pilih min 2, 0, 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Sama seperti tadi kita masukkan ke dalam fungsi gx. Kalau x-nya kita ganti min 2 berarti setengah dipangkat min 2. Kalau bingung, ini berarti kan nanti 1/2 pangkat min 2 ya kan? Ini kan 1/2 pangkat negatif 2. Kalau bingung di sini ya, setengah pangkat negatif 2. Setengah itu sama aja berapa sih? 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat min 1 pangkat min 2 ya kan? Jadi 2 pangkat, kalau ada perkalian seperti ini pangkatnya dikali. 2 pangkat min 1 pangkat min 2 berarti pangkatnya ini dikali. Berarti 2 pangkat min 1 kali 2 berarti 2 pangkat min 1 kali 2. Iya benar 2. Berarti 2 pangkat 2 4. Berarti hasilnya setengah pangkat min 2 ini tadi berapa? 4. Bisa ya ngawang ya. Berarti setengahnya kita jadiin 2 pangkat min 1 aja ya. Berarti nanti kalau ini berarti setengah pangkat x atau 2 pangkat min 1 pangkat x dipangkatkan min 1, berarti kita ganti di sini dengan angka min 1. Berarti kan
2 pangkat min 1 pangkat min 1, berarti 2 pangkat min 1 kali min 1 1, berarti 2 pangkat 1. Jadi kan setengah pangkat min 1 berarti berapa? 2. Jadi kan 2 pangkat min 1 pangkat min 1, berarti 2 pangkat min 1 kali min 1 1, berarti 2 pangkat 1 2. Sekarang setengah, ini kita ganti 0, setengah pangkat 0 berapa? 1. Kalau bingung pakai ini lagi ya, 2 pangkat 0 jadinya. Kemudian setengah pangkat x-nya 1, berarti setengah pangkat 1 setengah. Kemudian setengah x-nya kita ganti 2, berarti setengah pangkat 2 berapa? 4. Lalu kita tulis di sini x, gx. Jadi pasangannya kita tulis min 2, 4. Kemudian min 1, 2. Kemudian berapa? 0,1. Selanjutnya 1, setengah. Yang terakhir 2,1. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan tabel titik bantu lalu menentukan nilai x dan juga nilai fx dan juga gx. Nah, sekarang kita akan menentukan pasangan titik-titik ini ya, x, fx dan juga fgx dengan atau menggunakan kurva yang lurus. Jadi nanti kalau dihubungkan nanti akan menjadi kurva yang lurus. Langsung saja di sini sudah bisa tergambarkan. Nah, nanti ini langsung ya dari fx ini kan min 2 seperempat, berarti kan min 2 seperempat dari sini kan seperempat, ini seperempat, ini seperempat ini. Kemudian nanti min 1 setengah, min 1 setengah ini. Kemudian 0,1 berarti 0,1 ini ya, 0,1. Kemudian nanti 1,2, 1,2 ini. Kemudian 2,4, 2. Lalu kita hubungkan menjadi kurva yang lurus. Di sini nggak akan memotong sumber x ya, tapi akan menyambung. Jadi nggak menyambung, jadi dia akan mendekati sumber x karena sumber x ini merupakan hasil datar tadi ya. Dan kemudian nanti kita kasih nama di sini x sama dengan 2 pangkat x paham ya. Jadi kita hubungkan saja jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang gx. Jadi nanti di sini ada pasangannya min 2,4. 2,4 ini min 1,2 ini. Kemudian 0,1 yang ini. Kemudian 1,1 setengah. 1 setengah ini. Kemudian 2,4. Lalu kita hubungkan sama dia juga tidak akan memotong atau menutup sumber x. Jadi dia hanya akan mendekati sumber karena sumber itu merupakan asymptot datar. Begini kita kasih nama, misalnya siapa di sini, misalkan gx sama dengan setengah x. Nah, kalau kita lihat kan di sini a-nya kan lebih dari 1. Nah, ini kan berarti dia monoton naik ya kan, karena a-nya lebih dari 1. Di sini a-nya 2. Kemudian gx ini merupakan monoton turun. Monoton turun. Jadi di sini karena a-nya ini kurang dari di antara 0 dan juga 1. Misalnya di sini setengah. Jadi kalau kita pilih misalnya di sini x-nya min 2, hasilnya berapa? 4. Kalau kita pilih min 1, hasilnya 2. Ketika kita memilih ini x1, ini x2, oh x1 kurang dari x2, hasilnya malah gx1. gx1 nya 4, ini lebih dari gx2 nya. Ini min 1 kan gx2 nya kan 2. Jadi ketika kita memilih min 2, hasilnya 4. Ketika kita min 1, hasilnya 2. Semakin kita pilih x nya itu semakin kecil nilai dari gx nya itu semakin besar. Jadi dia monoton turun. Jadi ini fx monoton naik, yang gx monoton turun. Nah, kemudian disuruh menentukan, ini gambarnya sudah ya seperti ini. Kemudian tentukan hubungan kedua grafik tersebut. Nah, hubungan kedua grafik
tersebut apa sih? Jadinya nanti grafik fx sama dengan 2 pangkat x dan apa? Grafik gx sama dengan setengah pangkat x ini apa? Simetris dan juga sumbu y, atau dengan kata lain bisa juga ya, ini bisa juga atau bisa juga kita katakan gx sama dengan berapa? Setengah pangkat x ini artinya grafik apa? fx sama dengan 2 pangkat x, artinya grafik fx sama dengan 2 pangkat x dicerminkan terhadap sumbu y, sama bentuknya sama kan, itu dicerminkan terhadap sumbu y. Seperti itu ya tadi contoh soal mengenai grafik fungsi eksponensial. Nah, itu tadi merupakan materi grafik fungsi eksponensial dan ada satu contoh grafik fungsi eksponensial. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti meskipun panjang. Tetap semangat ya, jadi semangat dalam mempelajari materi grafik fungsi eksponensial ini. Semoga bermanfaat yang Ustazah sampaikan hari ini, ilmunya semoga bermanfaat ya. Sekian dari Ustazah, insya Allah ketemu lagi dengan video Ustazah yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.